Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh alur cerita anime yang menceritakan tentang seorang fotografer yang bisa mengacaukan masa depan. Akan tetapi jika ada kesalahan dalam alur ceritakannya mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Nah, sebelum memulai alur cerita ini, pada setiap misi yang dilakukan, tokoh utama tolong diingat ya, karena semua itu penting dalam alur ceritanya dan sangat berdampak pada endingnya. Lalu lanjut, cerita dimulai dari tokoh utamanya yang bernama Cheng Xiaoxi, bisa dipanggil Toki. Dia memiliki sahabat bernama Lo Guang, yang bisa dipanggil Hikaru. Mereka tinggal di toko kecil bernama Time Photo Studio milik Xiaoling. Seperti studio foto pada biasanya, tapi foto-foto yang diambil hanya untuk keperluan khusus dari klien. Mereka melayani klien menggunakan kekuatan mereka. Toki bisa masuk ke dalam foto dan kembali ke masa lalu, sedangkan Hikaru bisa melihat apa yang terjadi di sebuah foto. Di siang hari yang cerah saat Toki dan Hikaru sibuk dengan urusannya masing-masing, Link datang dan memberikan misi baru untuk mereka. Karena hal itu, Link dan Toki sempat adu mulut. Kemudian Hikaru menyuruh Link untuk memberikan foto itu kepadanya. Misi kali ini adalah sebelum game Koide mengumumkan laporan triwulan ketiga lusa, mereka harus mendapatkan laporan data keuangannya terlebih dahulu. Namun data tersebut diawasi langsung oleh direktur keuangannya dan disimpan ke perangkat yang selalu ia bawa. Dan orang yang paling punya kesempatan untuk melihat data-data tersebut adalah Emma, asistennya. Kemudian Link menunjukkan foto yang terakhir kali Emma ambil kepada Hikaru. Hikaru pun menggunakan kekuatannya untuk melihat apa yang terjadi di foto tersebut. Lalu ia memberitahu Toki bahwa hanya ada satu kesempatan untuk bisa melihat data-datanya. Saat akan memasuki foto tersebut, Hikaru kembali mengingatkan Toki akan peraturan penting, yaitu setelah dive mereka hanya punya waktu 12 jam. Kedua, patuhi semua arahan dan tidak boleh mengubah apapun. Yang ketiga, jangan memperdebatkan masa lalunya dan menanyakan masa depan. Setelah itu, mereka melakukan tos, lalu Toki masuk ke dalam foto yang diambil oleh Emma. Saat berada di dalam tubuh Emma, dia melakukan arahan dari Hikaru. Ternyata selama ini, Emma dilecehkan oleh atasannya. Saat ingin mencium Emma, tiba-tiba ponsel Emma berdering. Emma pun mendorongnya lalu keluar dari ruangan tersebut, sambil menjawab telepon dari ibunya. Sesampainya di rumah, dia bisa merasakan perasaan Emma yang merindukan orang tuanya. Tanpa sepengetahuan Hikaru, dia membalas pesan-pesan ibunya oleh Toki. Lalu keesokan harinya saat rapat, dia mengikuti semua arahan dari Hikaru dan berhasil melihat data keuangan tersebut. Kemudian Hikaru merekam semuanya, misi mereka pun selesai. Dan di masa yang sekarang direktur itu ditangkap. Di tengah-tengah itu Emma frustasi akan semuanya. Walaupun dia tidak bersalah sih, tapi dia adalah asisten direktur sebelumnya. Sesampainya di rumah, dia melihat ada lumpia dan mengecek ponselnya. Dia melihat pesan yang dikirim ke ibunya, lalu berlari sambil menangis untuk menemui ibu dan ayahnya di stasiun kereta api. Di perjalanan, dia bertemu seorang pria misterius yang memberinya tumpangan. Beberapa saat kemudian, Hikaru melihat berita kematian Emma. Nah, ingat ya baik-baik kejadian ini. Lalu kemudian misi mereka selanjutnya adalah mendapatkan resep bumbu khusus mie ramen. Link menjelaskan bahwa ada dua orang sahabat yang bernama Natsu dan Linzen yang menjalankan bisnis mie ramen bertahun-tahun. Natsu sebagai karir dan Jin yang memasak. Namun selama itu Jin tidak pernah memberitahukan resep rahasianya kepada Natsu. Saat bisnis mereka sudah sukses, Jin memutuskan untuk pergi dan kembali ke awal. Toki pun memasuki foto pertama, yang dimana saat itu Natsu dan Jin sudah kelelahan bekerja. Lalu Jin membuatkan mie untuk Natsu menggunakan resep rahasia. Saat Toki yang sebagai Natsu ingin menanyainya, tiba-tiba paket datang yang membuatnya harus membuka pintu agar masa lalu tidak berubah. Setelah gagal dengan beberapa foto lainnya, sekarang Toki memasuki foto terakhir. Di foto ini Toki masuk ke tubuh Jin. Saat itu dia sedang berdebat dengan Natsu, lalu meninggalkannya pergi. Di perjalanan Toki akhirnya menemukan resep rahasianya di tas Jin, yaitu bubuk musla, di antara yang ada di Jutsu. Kembali ke masa sekarang, saat Lin memberitahu akan hal itu, Natsu menangis karena teringat akan masa kuliahnya
bersama Jen. Sementara itu Toki dan Hikaru menemukan satu foto yang ketinggalan. Di foto tersebut adalah foto Natsu dan Jen di asrama saat masih kuliah. Melihat ada foto mie tersebut, Toki bersikeras untuk masuk dan mencicipi mie itu. Setelah berhasil tos dengan Hikaru, saat ingin memakan mie, Natsu memberinya bubuk bunga musla untuk menambah kelezatan pada mie tersebut. Natsu yang tadinya menangis memutuskan untuk menemui sahabatnya Jen. Jen menyambutnya dengan hangat lalu Natsu memeluknya. Kini misi mereka telah terselesaikan. Keesokannya, Link sedang jogging sambil mendengarkan berita pembunuhan berantai yang terjadi belakangan ini. Tiba-tiba ada pria yang menghentikannya. Hikaru dengan cepat menghentikan tangan pria itu. Pria itu bernama Chen. Dia ingin mendengarkan tentang rumor bahwa ada yang bisa menyelam ke dalam foto. Lalu dia memberikan foto kepada Hikaru dan menjelaskan bahwa itu adalah hari di mana dia dan temannya kalah bermain basket dan melewatkan cinta pertamanya hingga bertengkar dengan ibunya sampai kehilangan itu semua. Ingat ya kata-kata ini. Chen meminta untuk menyampaikan 3 pesan untuk ibunya, cinta pertamanya, dan kapten basketnya. Hikaru pun menyetujuinya. Saat Toki memasuki foto tersebut, ternyata Chen dulunya adalah pemain basket cadangan. Saat mengambil foto kapten basket menggunakan kamera, Toki lupa mematikan flashnya. Tim musuh pun menggunakan kesempatan itu untuk membuat kaki Hongbin cedera. Lalu Toki pun menggantikannya bermain. Di kehidupannya sebagai Toki, dia adalah orang yang pandai bermain basket. Karena terbawa suasana, dia memenangkan pertandingan tersebut dan mengubah masa lalu nih. Setelah pertandingan selesai, Toki mengantar Hongbin menggunakan sepedanya. Dia pun mengatakan pesan pertamanya. Tak lama setelah itu, mereka bertemu adiknya Hongbin, Tiongming, yang merupakan cinta pertama Chen. Hongbin sempat memotret mereka berdua. Setelah selesai berfoto bersama, Hongbin menyuruh Liu untuk mengantar Toki. Di perjalanan Toki pun menyampaikan pesan kedua. Setelah sampai ke rumah, ibunya memarahinya karena Toki bermain basket sampai kacamatanya rusak. Kemudian ibunya menyuruh Toki untuk bersiap untuk makan malam bersama. Toki pun mengatakan pesan ketiga dan misi mereka pun akhirnya selesai. Hikaru menyuruh Toki untuk keluar dari foto itu. Namun Toki kelelahan dan ingin makan terlebih dahulu. Setelah selesai makan, ibunya membuatkan mie ramen sebagai peringatan ulang tahun ayahnya pada tanggal 12 Mei. Lalu Toki melihat kalender, ternyata dia ada di tahun 2008 yang akan terjadi gempa hebat dan menewaskan seluruh warga desa. Toki juga teringat masa kecilnya yang menangis mendatangi Link setelah melihat berita gempa tersebut. Lalu Toki tersadar alasan mengapa Hikaru menerima misi ini tanpa takut mengubah masa depan. Karena pada akhirnya teman-teman cinta pertama dan ibunya akan mati akibat gempa besar ini. Tanpa mendengarkan instruksi dari Hikaru, Toki pergi menemui Hongbin dan menyuruhnya pergi dari rumah. Karena Toki menyuruh tanpa alasan yang jelas, hal itu menyebabkan kegaduhan dan membuat warga desa lainnya berkumpul. Toki juga memberitahu warga desa bahwa akan terjadi gempa. Salah satu warga desa bertanya dari mana Toki mendapatkan informasi ini. Hal itu membuat Toki kebingungan dan mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi dari majalah. Mendengar itu, para warga desa malah mentertawakannya. Toki pun memutuskan untuk kembali menemui ibunya. Dia memohon kepada Hikaru setidaknya selamatkan ibunya saja. Hikaru pun menyetujuinya dan memberikan arahan untuk bersembunyi di bawah meja. Akan percuma jika mereka lari keluar karena mereka akan tertimbun longsor. Saat Toki dan ibunya bersembunyi di bawah meja, ibunya ingin mengambil barang yang ketinggalan. Toki pun menyuruh ibunya menunggu di bawah meja dan Toki pun pergi mengambilnya sendirian. Tepat pada pukul 20:30 gempa terjadi, membuat Toki terkena reruntuhan. Saat membuka matanya, dia berada di pelukan ibunya yang sudah tak berdaya. Saat Toki menangis, ibunya mencoba untuk menenangkan dan menggenggam tangannya. Tak lama setelah itu ibunya meninggal. Kemudian mereka ditemukan oleh tim SAR. Saat sudah kembali dari foto, Toki memukul Hikaru karena mereka telah dibohongi. Toki menangis karena tidak bisa menyelamatkan nyawa ibunya Chen. Hikaru pun mencoba untuk menenangkan Toki. Kemudian esok harinya langsung ke misi selanjutnya. Misi mereka selanjutnya adalah mencari tahu teknik bela diri apa yang telah digunakan calon mertuanya. Si Klein adalah seseorang yang mencintai seorang anak bela diri. Namun ayahnya tak terkalahkan tak bersedia merestui jika ia belum mengalahkannya.
Setiap tahunnya si klien menaiki banyak anak tangga untuk mendaki gunung demi perempuan yang ia cintai. Tapi dia selalu dikalahkan oleh calon mertuanya. Dia ingin mengetahui teknik apa yang telah digunakan calon mertuanya itu. Itulah sebabnya ia meminta bantuan kepada Ling. Toki pun masuk ke dalam foto. Namun Toki juga tidak berhasil mengalahkannya dan tidak menemukan teknik apa yang digunakan oleh ayah perempuan itu karena gerakannya sangat gesit. Lalu kembali ke masa sekarang. Si klien yang sudah tua, namun dia tetap pergi menemui perempuan yang dia cintai. Namun kali ini dia tidak sendirian. Ia dibantu oleh Toki, Hikaru, dan Ling untuk menaiki beribu-ribu anak tangga. Melihat si klien yang tidak pernah menyerah selama ini, akhirnya ayah perempuan itu mengalah dan merestuinya untuk menikahi putrinya. Putrinya yang selama ini selalu menunggu si klien pun menangis terharu lalu memeluknya. Di misi selanjutnya, kali ini mereka mencari anak yang telah hilang selama 3 tahun. Sebelumnya orang tuanya sedang sibuk berjualan, tapi Dudu merasa kesepian dan ingin ditemani bermain. Karena pembelinya sangat banyak, ibunya tak bisa menemaninya. Lalu ayahnya memberikan HP untuk menonton acara kartun yang ia sukai. Tanpa disadari tiba-tiba Dodo diculik oleh seseorang. Toki pun meminta kepada ayah Dodo sebelum kejadian. Karena tidak ada foto sebelum kejadian, akhirnya ayah Dodo meminta rekaman CCTV kepada pihak polisi. Lalu memberikan rekaman CCTV itu kepada Hikaru. Karena penculiknya sudah handal, sulit bagi Hikaru untuk melihatnya. Kemudian setelah Toki memasuki rekaman CCTV tersebut, dia menjadi dirinya sendiri dan tidak boleh sampai disadari oleh orang lain karena dapat mengubah masa depan. Sesaat ia lengah dengan Dodo, seorang wanita telah membawanya pergi. Saat ingin mengejarnya, Toki malah bertemu dengan Ling dan Sanshan. Sanshan merasa bingung saat melihat Toki, karena pada saat itu seharusnya Toki dan Hikaru ada di luar negeri. Tanpa sepatah kata pun, Toki langsung berlari meninggalkan mereka, dan Toki pun langsung kehilangan jejak si penculik. Setelah Toki keluar dari foto, bersama dengan Hikaru dan Ling mereka pergi menemui ayah Dodo untuk meminta maaf. Kemudian Hikaru menyuruh ayahnya Dodo mengecek apakah ada foto lagi di ponselnya. Ternyata ada satu foto yang diambil oleh Dodo saat kejadian ia diculik. Toki pun masuk ke dalam foto itu. Tiba-tiba ada bulok kecil yang menggelinding ke arah Toki. Penculik itu menyuruh Toki untuk mengembalikan bulok kecilnya. Tapi Toki malah mencium bau harum dari bulok tersebut. Toki pun tak bisa mengendalikan tubuhnya, perlahan kesadaran Toki juga menghilang. Setelah siuman, waktu mereka tinggal sedikit. Karena Toki telah lama tak sadarkan diri, Hikaru pun menyuruh Toki untuk mencari informasi. Sementara si penculik sedang tidur. Saat Toki mengecek dompet si penculik, tiba-tiba penculik itu bangun karena terkejut. Toki merefleks memukul si penculik hingga giginya patah nih. Toki pun berpura-pura kerasukan leluhur si penculik dan menyuruhnya untuk menjaga Dodo dengan baik hingga 3 tahun ke depan. Waktu pun habis dan Toki kembali ke masa depan. Esoknya dengan beberapa polisi, ayah dan ibu Dodo berkumpul menunggu kedatangan Dodo. Setelah beberapa saat Dodo keluar dari mobil, ayahnya segera menghampiri Dodo. Karena trauma dengan masa lalu, tubuh Dodo gemetar melihat ayahnya. Kemudian Toki bersama dengan Ling dan Hikaru memakai topeng pahlawan bintang kesukaan Dodo. Ayahnya pun meminta maaf kepada Dodo dan berkata bahwa ia terlambat karena mencari pahlawan bintang. Dodo pun langsung memeluk ayahnya. Si penculik juga ditangkap. Ia mengaku telah membesarkan Dodo seperti anaknya sendiri dan berhenti menculik anak-anak karena takut kepada leluhurnya. Misi mereka pun berhasil nih. Salah satu polisi yang bernama Xiaoli mendatangi mereka. Dia melihat video rekaman CCTV 3 tahun yang lalu, yang dimana saat itu Toki sedang mencari Dodo dan si penculik. Xiao sadar bahwa yang memiliki kemampuan masuk ke dalam foto itu adalah Toki. Dia berniat ingin bekerja sama dengan Toki dan Hikaru. Xiao menyerahkan foto korban pembunuhan yang ternyata adalah Emma. Saat Toki ingin melihatnya, Hikaru buru-buru memasukkan fotonya kembali dan melihat foto tersangkanya. Karena menurutnya tugas kali ini terlalu berat, Hikaru pun menolak untuk bekerja sama dengan Xiao dan meninggalkannya pergi. Di misi mereka selanjutnya, Ling membawa Sanshan sebagai klien dan menjelaskan tentang HTS-nya Sanshan dengan Dongyi dari SMA sampai sekarang. Suatu hari mereka pergi ke karaoke bersama yang lain hingga larut malam. Saat itu Sanshan sedang mabuk berat. Di depan karaoke,
Dongyi mengatakan sesuatu, tapi Sansan tidak dapat mendengarnya karena kesadarannya mulai hilang akibat mabuk. Dia sangat penasaran dengan apa yang telah Dongyi katakan saat itu. Hikaru bersedia untuk membantunya. Toki pun masuk ke dalam foto yang diambil Sansan di hari itu. Singkat cerita, saat Dongyi mengatakan sesuatu di depan karaoke, Toki malah terfokus ke seseorang yang merupakan tersangka dari kasus pembunuhan yang ia lihat dari Xiaoli. Toki pun mengejarnya. Saat laki-laki itu ingin membiusnya, Toki muntah. Melihat itu membuat si penculik jijik, lalu menutup hidungnya menggunakan kainnya yang ada biusnya dan membuatnya pingsan. Apes betul. Kembali ke masa depan akibat hal itu, Sansan menjadi viral di sosial media karena dianggap telah memecahkan kasus pembunuhan berantai. Bahkan ada yang mempublikasi foto Sansan ke media. Kemudian Hikaru pun menghubungi Sansan melalui ponsel dan memberitahu apa yang dikatakan Dongyi. Saat itu, ternyata Dongyi mengungkapkan perasaannya kepada Sansan. Malam itu Sansan juga mendapat pesan dari Dongyi. Dongyi ingin saat wawancaranya besok ditemani oleh Sansan. Keesokan harinya, Dongyi menunggu kedatangan Sansan, namun tidak ada tanda-tanda kedatangannya. Bahkan ponselnya tidak aktif. Apakah yang sudah terjadi? Lihat saja nanti. Sansan juga ngirim pesan aneh di grup chat mereka. Toki pun segera menyuruh Ling untuk menghubungi Sansan. Tapi sebelum Ling menghubunginya, nomor Sansan terlebih dahulu menelpon Ling. Saat Ling mengangkat teleponnya, terdengar suara seorang pria. Rupanya pria inilah yang merupakan pembunuh berantai yang asli. Dia melihat berita Sansan di media lalu menargetnya. Setelah pria itu mematikan teleponnya, nomor Sansan tidak dapat dihubungi lagi. Bahkan telepon rumahnya pun tidak bisa dihubungi. Hikaru pun melaporkan kejadian ini kepada Xiaoli. Sebelum pergi, ia menyuruh Ling untuk menjaga Hikaru dan mengambil ponselnya. Karena di situasi sekarang ini, Toki bisa bertindak gegabah. Ling pun menuruti apa yang diperintahkan Hikaru. Sesampainya di kantor polisi, Hikaru meminta Xiaoli untuk menunjukkan kembali foto tersangka yang pernah ia tunjukkan sebelumnya kepada mereka. Xiaoli pun kemudian menyerahkan fotonya kepada Hikaru. Hikaru menggunakan kekuatannya untuk melihat keadaan foto tersebut. Ia juga menemukan plat mobil milik si tersangka. Namun saat itu juga ia melihat Toki yang menyelinap masuk ke dalam foto. Ternyata Xiaoli mengunggah foto tersebut ke media. Hikaru pun bergegas untuk pulang dan menghubungi Ling. Saat Ling mengecek kamar Toki, Toki sudah tidak ada dengan laptop yang masih menyala. Hikaru tidak dapat terhubung dengan Toki karena Toki masuk ke dalam gambar tanpa tos dengannya. Di dalam gambar tersebut, Toki berkali-kali mencoba menghubungi Hikaru, namun tidak ada jawaban. Di sisi lain, Toki pun masuk ke dalam bagasi mobil Liu. Dia juga mendengar semua percakapan Liu dengan seorang gadis, dan betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa gadis yang dia bawa Liu itu adalah Emma. Saat Liu mencekik Emma, dia mendengar teriakan seseorang dari bagasinya dan menghentikan aksinya. Lalu dia mengecek bagasinya, ternyata tidak ada siapapun di sana karena Toki telah keluar dari foto tersebut. Saat Toki kembali ke studio foto, di sana sudah ada Hikaru dan Ling yang mencarinya. Beberapa saat kemudian, Hikaru mendapat telepon dari bawahan Xiaoli yang baru saja mendatangi rumah Liu dan memberitahukan bahwa Liu lumpuh akibat kecelakaan dan penyebab kematian Emma bukanlah gara-gara Liu. Karena terdapat rekaman yang dimana saat itu Emma sedang berjalan sendirian. Kok bisa sih jadi begini? Yuk lanjut. Hikaru menemukan foto yang terakhir. Sansan upload di Facebooknya saat Hikaru melihat apa yang terjadi di foto tersebut. Ternyata di malam kemarin ada seseorang yang menyelinap masuk ke dalam rumah Sansan dan menyerangnya menggunakan pisau. Toki pun memasuki foto tersebut dan memasuki tubuh Sansan, lalu mengulang kejadian kemarin dari bertengkar dengan dirinya sendiri hingga berjalan bersama dengan Ling yang menceritakan masa kecilnya dengan Toki. Lalu saat malam tiba, Toki dan Hikaru menyusun rencana untuk menangkap pembunuh berantai itu. Di masa yang sekarang, pembunuh berantai itu berada di depan studio foto dan memasukinya. Saat pembunuh berantai itu memasuki ruang percetakan, dengan cepat Hikaru menguncinya dari luar. Balik ke Toki, dia berhasil menahan serangan dari pembunuh itu dan menyuruhnya untuk mencarinya besok. Itulah mengapa pembunuh itu mendatangi studio foto di masa sekarang. Toki kembali ke masa sekarang dan muncul tepat di hadapan si pembunuh. Lalu Toki menghajarnya habis-habisan. Toki memanfaatkan foto-foto yang ada di sana untuk menghilang dan kembali lagi ke masa sekarang. Hal itu membuat si pembunuh kewalahan dan berhasil dikalahkan. Saat membuka topengnya, ternyata dia adalah Liu.
Jadi membingungkan. Beberapa saat kemudian, para polisi datang dan menangkap Liu. Ketika Liu diinterogasi, dia mengaku tidak pernah membunuh orang dan mengatakan bahwa itu adalah ulah temannya. Kemudian Toki pun memasuki rekaman CCTV yang saat itu Emma sedang berjalan sendirian. Di rekaman tersebut, Emma ingin mengakhiri hidupnya dan melompat dari jembatan tepat saat itu. Toki datang dan berhasil meyakinkannya. Tapi tiba-tiba mata Emma berubah menjadi warna merah dan melompat dari jembatan. Toki kembali ke masa sekarang dan mendapati Hikaru yang sudah penuh dengan darah. Ternyata orang yang membunuh Emma, orang yang merasuki Link, dan orang yang disebut Liu temannya adalah orang yang sama memiliki kemampuan untuk merasuki roh. Siapakah dia? Kemudian orang yang merasuki Link itu mengatakan kepada Toki bahwa ini adalah hukuman untuk Toki yang telah berbuat curang. Apa yang dimaksud curang? Itu disebabkan si Toki telah melakukan perubahan di masa lalu. Dan akibatnya permainan mereka akan dimulai, ucapnya. Tapi sebelum permainan dimulai, ceritanya pun selesai dengan ending sangat gantung dan memiliki banyak plot twist yang tidak dapat dijelaskan.